Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Yasin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sehingga kita kembali berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah lebih dari 2 bulan libur. Setelah lebih dari 2 bulan baru kita lagi melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama nikmat Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita berada di atas agama Islam, agama keselamatan. Karena dengan Islam ini seorang akan selamat di dunia, alam barzakh, alam kubur, dan akhirat. Tidak ada keselamatan kecuali dengan agama Islam. Adapun agama-agama yang lain itu, bagaimanapun baiknya ia, berapa banyak pun yang ia sedekahkan setiap harinya, kalau dia tidak beragama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya, bagaimanapun banyaknya. Karena agama yang Allah Subhanahu wa taala terima hanyalah agama Islam. Maka bersyukur kita syukuri nikmat Islam. Kita sadari bahwasanya beragama Islam adalah nikmat yang sangat besar. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah di atas agama Islam dan agar kita meninggal di atas agama Islam. Oleh karena itu di khutbatul hajah sering kita dengar khatib mengatakan, membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim.
kecuali di atas agama Islam. Karena hanya dengan agama Islam kita meraih keselamatan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ini ada penceramah yang sempat viral di Facebook saya. Dia melontarkan syubhat, pemikiran yang menyimpang tentang Thomas Alva Edison. Ditahu Thomas Alva Edison? Ya. Penemu apa itu? Ya, penemu lampu. Thomas Alva Edison. Dia bilang, adilkah kalau kita menghukumi, memastikan bahwasanya Thomas Alva Edison ini masuk neraka? Adilkah katanya? Sedangkan Thomas Alva Edison yang menyebabkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram sekarang terang benderang. Orang bisa beribadah kepada Allah di malam hari. Ini karena jasanya ini Thomas Alva Edison. Jadi dia kira banyak sekali pahalanya ini Thomas Alva Edison. Karena dia yang menyebabkan orang bisa beribadah. Bagaimana aja? Orang baik banyak jasanya. Yang adilkah kalau kita pastikan dia masuk neraka? Ini akidah dasar ini ya, akidah dasar. Yang kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini, syubhat-syubhat yang seperti ini. Jadi akidah dasar Islam, keyakinan tak bahwasanya agama yang selamat hanya satu, agama Islam. Tidak ada keselamatan kecuali dengan agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama lain. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Tidak diterima jemaah. Amalan baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menyelamatkan ia di akhirat kelak. Bagaimanapun baiknya ia, bagaimanapun jasa yang ia berikan kepada manusia, kalau dia tidak beragama Islam, fala yuqbala min, kata Allah, tidak akan diterima darinya. Tidak diterima amal baiknya, tidak diterima. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membalasnya di kehidupan dunia. Dibalas di dunia. Harum namanya, disebut oleh orang-orang, dikenang oleh orang-orang. Dilancarkan rezekinya ketika di dunia. Ini balasannya di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada tawana jemaah. Tidak ada bagiannya di akhirat orang-orang yang di luar Islam. Bagiannya hanyalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah dasar yang harus diyakini oleh seorang muslim. Kita yakini bahwasanya orang-orang yang di luar Islam, yang tidak beragama Islam, orang kafir ya, orang kafir. Dan orang kafir kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah. Ada yang hafal ayatnya? Surah Al-Bayyinah. Bagaimana bunyi ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab ini Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, berada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak nasul neraka jahannam, khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi jelas ayatnya dalam Al-Quran, tidak ada keraguan. Barang siapa yang ragu tentang kekafirannya orang kafir, maka dia juga kafir jemaah. Ini bahayanya. Tidak boleh ragu-ragu. Kita harus yakini bahwasanya
orang selain Islam itu orang kafir. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti kita ragukan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran jelas-jelas mengatakan orang-orang di luar Islam itu adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini bagaimanapun baiknya ia, bagaimanapun jasanya, amalannya tidak akan menyelamatkannya di akhirat kelak. Banyak contohnya. Di antaranya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini di masa jahiliyah adalah orang baik, orang yang suka membantu orang lain, memberi makan orang miskin. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jud'an ya Rasulullah?" Di masa jahiliyah itu Ibnu Jud'an dia adalah orang yang baik, suka membantu orang, memuliakan tamu, memberi makan orang miskin. Apakah hal tersebut bermanfaat untuknya? Kira-kira bagaimana? Bermanfaat tidak perbuatan baiknya? Suka kita bantu orang tapi tidak beragama Islam, tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, la yanfa'u, perbuatan baiknya itu tidak akan memberi manfaat untuk di akhirat kan. Innahu lam yakul yawman Allahumma ighfirli khati'ati yawmaddin, sesungguhnya dia tidak pernah mengatakan ya Allah ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat kelak. Tidak pernah berdoa. Artinya dia tidak di atas agama Islam, mati di atas kekafiran, maka dia berada dalam neraka. Contoh yang lebih jelasnya, pamannya Nabi SAW yang membantu dakwah Nabi di awal-awal Islam. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib. Ketika orang-orang kafir Quraisy ingin memudaratkan Nabi SAW, memberi bahaya kepada Nabi, Abu Thalib dengan gagah berani membela Nabi SAW, mencegah orang-orang kafir Quraisy dari Nabi SAW, membantu dakwah Islam, membantu tersebarnya dakwah Islam, menjaga Nabi Muhammad SAW. Lihat, amalan yang begitu mulia. Tapi apakah perbuatan baiknya itu menyelamatkannya di akhirat kelak? Tidak. Ia meninggal di atas kekafiran. Lihat pamannya Nabi, amalannya amalan yang mulia, akan tetapi karena dia tidak beragama Islam, maka tidak akan menyelamatkan di hari kiamat kelak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di atas agama Islam, semoga kita istiqomah di atas agama Islam dan meninggal di atas keislaman. Ini perlu kita ingatkan ini, karena ini syubhat perlu kita bantah. Jangan sampai ada orang yang terpengaruh dengan pemikirannya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Salat maghrib berjamaah baru saja kita lakukan. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak istiqomah melaksanakan kewajiban. As-sambayi puna rumallah. Puna lapas lagi rumallah, lapas satu yang sambayan. Dia salat bulan Ramadan. Kalau selesai bulan Ramadan, tidak salat nih. Seakan-akan kita diperintah salat hanya di bulan Ramadan. Padahal perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sepanjang kita hidup. Selama kita hidup di dunia ini, kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah, salatlah untuk Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di sini adalah kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ini muqaddimah agar kita istiqomah di atas agama Islam, istiqomah di atas menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan membaca kitab Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Malam ini kita akan masuk ke hadis yang kelima.
Hadis yang kelima membahas salah satu adab di antara adab bermajelis. Jadi 4 hadis sudah berlalu. 4 hadis sudah kita baca. Masih ingat di hadis-hadisnya yang sudah berlalu? Judul-judulnya saja kalau misalnya selesai. Apa yang pertama? Hadis yang pertama tentang hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Ada 6. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya ada 6. Kita murojaah, baca-baca lagi catatan tak kalau ada. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan tips bersyukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Bagaimana caranya yang Nabi sebutkan? Ada yang ingat ke? Tips bersyukur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah meskipun sedikit nikmat itu, tapi kita bisa mensyukurinya dengan menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Training anak-anak. Bagaimana caranya kata Nabi? Supaya kita bisa bersyukur. Meskipun nikmat itu sedikit, tapi kita bisa syukur. Dengan melihat orang yang di bawah kita. Kita lihat orang yang di bawah kita. Kalau nikmat tak sedikit, kita rasa sedikit. Lihat orang di bawah kita. Masih ada ternyata orang yang lebih sedikit dari apa yang kita dapatkan. Dan panjang pembahasan di hadis tersebut. Kemudian hadis yang ketiga berkaitan dengan larangan berbisik-bisik, ya. Berbisik-bisik apabila kita 3 orang, ya. Apabila kita 3 orang, maka 2 orang ini dilarang berbisik-bisik tanpa melibatkan pihak yang ketiga, karena pihak yang ketiga ini bisa curiga. Atau ini adalah hadis yang keempat, ya. Hadis yang ketiga berkaitan dengan ciri kebaikan dan ciri dosa. Ciri kebaikan adalah hati kita menjadi tenang, dan ciri dosa hati kita menjadi gelisah dengan melakukannya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang kelima. Hadis yang kelima dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaih. Kita ulangi hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sigori sahabat, termasuk sahabat yang junior. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi beliau sahabat dan bapaknya juga sahabat. Keduanya sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar ini dikenal juga dengan abadilah. Jadi di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 orang yang terkenal dengan abadilah dengan nama Abdullah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, yang menurut salah satu pendapat jumlahnya adalah 300 orang. Sekitar 300 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Akan tetapi ada 4 abadilah yang terkenal. Apabila abadilah yang 4 ini disebutkan, maka yang dimaksud adalah 4 Abdullah ini, bukan Abdullah yang lain. Siapa abadilah tersebut?
Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Kemudian yang keempat Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi ini 4 abadilah yang terkenal, ya. 4 abadilah. Jadi kalau dikatakan sebutkan abadilah, maka sebutki 4 Abdullah ini, bukan Abdullah yang lain. Ya, 4 Abdullah yang terkenal dari sahabat Nabi SAW. Pertanyaannya, di mana Abdullah bin Mas'ud? Tadi kita sebut Abdullah bin Mas'ud. Di mana Abdullah bin Mas'ud? Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk ke dalam abadilah ini? Abadilah yang 4 ini. Jawabannya, 4 abadilah ini ya, dikarenakan memiliki kesamaan. Kesamaan yang pertama, sama-sama sigurus sahabat yang junior. Adapun Abdullah bin Mas'ud itu sahabat senior. Jadi tidak masuk ke dalam abadilah yang ini. Kemudian yang kedua, dikarenakan 4 abadilah ini adalah anak dari sahabat. Jadi beliau sahabat, 4 abadilah yang sahabat, dan bapak-bapaknya juga sahabat. Kemudian yang ketiga, bersama yang ketiga, dikarenakan 4 abadilah ini memiliki ilmu yang luas. Memiliki ilmu yang luas. Jadi kalau dikatakan abadilah, maka sebutki 4 Abdullah ini. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikenal dengan kesungguhannya di dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat, maka beliau juga lewat di situ. Jadi bukan hanya hal ibadah saja, bukan hanya perkara-perkara ibadah yang beliau ikuti, tapi dalam hal-hal yang mubah, hal-hal yang merupakan kebiasaan Nabi SAW yang bukan ibadah, beliau juga ikuti. Di mana Nabi SAW pernah lewat, beliau juga lewat di situ. Di mana Nabi SAW pernah berteduh di bawah pohon, maka beliau juga berteduh di bawah pohon tersebut. Sampai-sampai beliau menyiram pohon tersebut supaya pohon tersebut tidak mati. Untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tempat kencingnya saja beliau ikuti. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, kemudian singgah di tempat dan kencing di tempat tersebut. Abdullah bin Umar melakukan hal tersebut juga. Sama, beliau juga kencing di tempat tersebut karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana keadaan orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perkara yang merupakan kebiasaan seorang, bukan termasuk ibadah, beliau juga lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yuqimu. La di sini adalah la an-nafiyah. La penafian. Artinya tidak boleh. Karena la itu ada dua, adalah nafiyah, adalah an-nahiyah. Adalah yang bermakna penafian, adalah yang bermakna pelarangan. Kalau la an-nahiyah itu diartikan jangan. Kalau la an-nafiyah diartikan tidak. Di sini la an-nafiyah. La yuqimu kata Nabi. Tidak boleh yuqimu. Yuqimu ini dari kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu dari kata qoma yaqumu. Qoma yaqumu artinya berdiri. Qoma yaqumu artinya berdiri. Tapi kalau ditambah hamzah di depannya, jadinya aqama yuqimu. Artinya memberdirikan, menyuruh orang berdiri. Karena kaidahnya dalam bahasa Arab itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan huruf menunjukkan adanya penambahan makna. Penambahan huruf menunjukkan adanya penambahan makna. Kan kalau qoma yaqumu berapa huruf?
koma, 3 huruf, qaf, alif, kemudian mim, koma. Tapi kalau ditambah 1 huruf di depannya, jadi ditambah hamzah, jadinya akoma. Kalau koma tadi berdiri, kalau akoma memberdirikan, menyuruh orang berdiri. Jadi di hadis ini Nabi SAW mengatakan la yukimu, tidak boleh memberdirikan, tidak boleh memberdirikan, tidak boleh menyuruh orang berdiri. Kemudian kata Nabi ar-rajulu ar-rajulah. Jadi ar-rajul yang pertama dibaca ar-rajulu, kemudian ar-rajul yang kedua dibaca ar-rajulah. Jadi bahasa Arab ini berubah-ubah harokat akhirnya. Jadi baca ar-rajulu ar-rajulah, sama artinya. Artinya laki-laki dewasa. Ar-rajul artinya laki-laki dewasa, ar-rajul artinya laki-laki dewasa, ar-rajulah laki-laki dewasa juga. Kapan dibaca ar-rajulu? Kapan dibaca ar-rajulah? Ini ilmu nahwu yang membahasnya. Ilmu nahwu. Kalau mau kita belajar nahwu, boleh ya. Kita belajar nahwu sama-sama bisa ya. Kita belajar bahasa Arab. Kapan dibaca ar-rajulu? Kapan dibaca ar-rajulah? Karena bahasa Arab itu begitu. Berubah-berubah harokat akhirnya. Kalau bahasa Indonesia kan tidak berubah-berubah. Misalnya nasi. Nasi terus, tidak pernah nasak, tidak pernah nasuk. Saya makan nasi. Nasi sudah masak. Nasi terus, tidak pernah berubah harokat terakhirnya. Adapun bahasa Arab, dia berubah-berubah harokat terakhirnya. Jadi sini kata Nabi, la yukimur rajulur rajulah. Nah, kalau kita bahas sedikit ya dari nahwunya. Jadi dibaca ar-rajulu, didommahkan huruf lamnya karena dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Kalau kita menerjemahkan, maka hendaknya fa'ilnya dulu kita terjemahkan. Jadi bagaimana menerjemahkannya? La yukimur rajulu, tidak boleh seorang laki-laki memberdirikan. Jadi kalau ada fi'il ditambah fa'il, maka fa'ilnya dulu kita terjemah supaya maknanya bagus. La yukimur rajulu, tidak boleh seorang laki-laki memberdirikan ar-rajulah, laki-laki lain. Dibaca ar-rajulah di fathah karena dia sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu dalam keadaan nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Ini ilmu nahwu ya, ilmu nahwu. Jadi kata Nabi, tidak boleh seorang laki-laki memberdirikan laki-laki lain. Ini adab bermajlis. Summa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat laki-laki tersebut. Jadi sekarang kita sedang bermajelis, kemudian ada orang duduk, misalnya di sini ya, ada orang duduk di sini. Kemudian kita datang, kita suruh berdiri dia, berdiri kok, saya mau duduk di situ. Nah ini tidak boleh kata Nabi SAW. Tidak boleh kita memberdirikan orang lain dari tempat duduknya. La yukimur rajulur rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Tidak boleh seorang laki-laki memberdirikan laki-laki lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Tidak boleh. Ini larangan dari Nabi SAW. Haram hukumnya. Haram kalau kita lakukan maka kita berdosa. Tidak boleh kita berdirikan orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi lapangkanlah dan longgar-longgarkanlah kalau ada orang yang datang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua adab dari Nabi SAW tatkala kita bermajlis. Adab bagi orang yang datang terlambat dan adab bagi orang yang datang cepat. Bagi orang yang datang terlambat, ini yang pertama kita bahas, orang yang datang terlambat. Maka orang yang datang terlambat ini hendaknya ia duduk di mana tempat yang ia dapati kosong. Kalau misalnya di ujung jarak kosong, maka di situ duduk. Jangan kita berdirikan ke orang lain, kemudian kita duduk di tempatnya orang tersebut. Karena hal-hal yang bersifat fasilitas umum, maksudnya tidak ada yang miliki, semua orang bisa malah duduk di tempat tersebut, maka tidak boleh kita berdirikan orang lain. Karena itu tempat umum. Kaidahnya man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang lebih dahulu
mendapati sesuatu yang mubah, maka dia lebih berhak dengan sesuatu yang mubah tersebut. Misalnya sholat di saf pertama, duduk di saf pertama. Ini kan hukumnya boleh-boleh saja kita duduk di saf pertama, tidak ada yang larang. Tidak boleh orang juga booking tempat di masjid. Tempatku ini, saya menonton di sini. Tidak boleh ada yang lain sholat di sini, saya aja. Tidak boleh seperti itu. Karena ini masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menjadi milik pribadi. Jadi dikarenakan ini adalah fasilitas umum, semua orang berhak, maka siapa yang lebih dahulu sampai ke tempat tersebut, maka orang yang lebih dulu sampai lebih berhak dengan tempat tersebut. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dipindahkan kecuali dengan ridhonya, kecuali dengan izinnya. Haram hukumnya. Kita berdosa apabila kita berdirikan orang lain kemudian kita duduk di situ. Dan ini juga menunjukkan sifat sombong, sifat angkuh terhadap orang yang memberdirikan tersebut. Borroy, ini mau penting tahu, kamu tahu yang raja iya. Dan ini juga menunjukkan sifat egois. Dia yang mau menang, dia yang mendapat baik, padahal dilumba sama orang lain, padahal didahului sama orang lain. Tidak boleh begitu. Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih. Barang siapa yang lebih dahulu sampai kepada sesuatu yang mubah, maka dia lebih berhak terhadap sesuatu yang mubah tersebut. Sama dengan antrian misalnya, orang lagi antri, kemudian ada orang datang terlambat, tiba-tiba dia menerobos antrian. Ini juga tidak boleh, haram. Harus kita sabar menunggu antrian. Orang lain bersabar, merasakan keletihan antri, maka kita juga harus merasakan hal tersebut. Tidak boleh kita nyedonong langsung masuk menerobos antrian. Jadi kaidahnya saya ulangi lagi, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih. Barang siapa yang lebih dahulu sampai kepada sesuatu yang mubah, maka orang yang lebih dahulu tersebut lebih berhak untuk mendudukinya, mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Yasin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada beberapa pembahasannya. Pembahasan yang pertama, bagaimana kalau sama-sama sampai, bersamaan sampai. Jadi ada satu saf di situ, tinggal satu yang kosong. Kemudian bersamaan datang. Bagaimana ini? Bagaimana solusinya? Bersamaan. Tadi kan ada orang yang lebih duluan datang. Kemudian kita berdirikan, tidak boleh. Bagaimana kalau sama-sama bersamaan datang? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika menjelaskan ini, beliau mengatakan apabila perkara tersebut adalah perkara yang sunnah, perkara yang kita mendapatkan pahala apabila kita lebih dahulu, maka hendaknya dilakukan qur'ah, digocai. Siapa yang lebih pantas, siapa yang lebih berhak? Jadi apuski. Ini ameta, ia lebih berhak di tempat tersebut. Ini apabila sesuatu yang mustahab, sesuatu yang mendapatkan pahala. Misalnya saf pertama tadi, kita bersamaan datang dengan saudara, kemudian kita bingung siapa ini sebenarnya yang lebih berhak. Maka di sini hendaknya kata Syekh dilakukan qur'ah, digoceng, kita undi siapa yang lebih pantas untuk berada di saf tersebut. Nah, di sini makruh hukumnya apabila kita mendahulukan orang lain. Bilang kita mau di saf pertama. Ini makruh hukumnya. Makruh, dibenci. Tidak berdosa tapi makruh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan ibadah. Sedangkan yang berkaitan dengan ibadah hendaknya kita saling berlomba, bukan kita malah dahulukan orang lain. Karena di masjid-masjid kan biasa begitu. Malah lagi di saf pertama, hatimu di saf pertama, lagi. Ini mendahulukan orang lain pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Makruh hukumnya, dibenci. Hendaknya kita berlomba-lomba berada di saf yang pertama. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Nah, ini apabila sesuatu yang mustahab. Jadi digocang. Siapa yang lebih berhak di sesuatu yang mustahab tersebut. Bagaimana kalau sesuatu yang mubah tidak berpahala Misalnya tempat duduk di walimah misalnya.
full kursinya, ada semua orang yang duduk kecuali satu. Nah, kemudian kita 2 orang bersama kita mau duduk di kursi tersebut. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, disinilah kita lakukan apa? Kita mendahulukan orang lain. Nah, mendahulukan orang lain pada perkara yang seperti ini hukumnya sunnah. Kita mendapatkan pahala karena kita lebih mendahulukan saudara tak daripada diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Yasin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua. Nah, bagaimana kalau ada orang yang lebih dahulu datang di saf yang pertama? Lebih dahulu datang di saf pertama. Kemudian dia keluar untuk buang hajat. Keluar untuk buang hajat sebentar atau keluar sebentar mengambil barang. Tatkala dia keluar ini, ada orang yang melihat kosong saf pertama. Nah, bisakah orang yang melihat saf pertama yang kosong ini duduk di saf tersebut? Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena orang yang keluar ini cuma sebentar saja, ada hajatnya. Jadi kata Nabi SAW, "Man qama min majlisihi summa yarju ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Barang siapa yang berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia kembali. Jadi dia berdiri di tempat duduknya, tapi dengan niat sebentar kemudian mau datang kembali, maka kata Nabi, fa huwa ahaqqu bihi. Maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya. Tidak boleh orang yang lain duduk di tempat tersebut, tidak boleh. Orang yang keluar ini yang lebih berhak karena dia yang lebih duluan. Adapun dia keluar cuma sebentar dan akan kembali. Jadi dia lebih berhak dengan tempat duduk yang ia tinggalkan tersebut. Ini biasa banyak terjadi di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi biasa kan kalau banyak orang sesak nih, di Raudhah itu biasa paling sesak. Di Raudhah banyak orang biasa. Kemudian tatkala kita duduk, misalnya kita sedang membaca Al-Quran, kemudian berdiri kita mau simpan mushaf, lagi simpanin Al-Quran. Biasa orang yang lewat itu langsung duduk di tempat karena tidak ada di tempat yang lain. Ini tidak boleh, hukum tidak boleh. Orang yang berdiri ini dia lebih berhak duduk di tempatnya. Karena dia cuma berdiri untuk simpan mushaf, kemudian dia kembali. Tidak boleh kita ambil tempatnya orang lain. Kemudian pembahasan berikutnya yang ketiga, kan di hadis ini Nabi katakan la yuqimu, jangan memberdirikan, jangan suruh orang berdiri dari tempatnya. Bagaimana kalau tidak disuruh berdiri? Tidak disuruh berdiri, dia berdiri sendiri dengan kerelaan hatinya. Misalnya ada orang besar, pejabat misalnya di satu majelis. Pejabat ini, orang besar ini datang terlambat. Kemudian orang yang melihatnya datang berdiri. Penting dia kita lumpur. Ada orang yang dihormati sehingga dia berdiri. Pertanyaannya, bolehkah orang yang besar ini, orang yang terhormat ini duduk di tempat orang yang berdiri? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Boleh juga, boleh. Karena di sini dia tidak memberdirikan, ya. Yang dilarang adalah memberdirikan. Di sini dia tidak memberdirikan, tapi orangnya yang berdiri sendiri dengan kerelaan hatinya. Jadi jawabannya boleh saja dia duduk di tempat tersebut. Boleh. Tapi kalau mau hati-hatinya, lebih waroknya adalah dia tidak duduk di tempat tersebut. Dia duduk di tempat yang kosong saja. Jangan duduk di tempatnya orang yang berdiri untuk dia. Ini lebih waroknya, lebih hati-hatinya. Dan ini juga dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi Ibnu Umar suatu waktu terlambat datang ke majelis. Ibnu Umar terlambat datang ke majelis. Kemudian tatkala Ibnu Umar datang, orang-orang yang melihatnya berdiri dan mempersilahkan Ibnu Umar untuk duduk di tempat tersebut. Tapi Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat tersebut. Tidak mau. Apakah karena tidak boleh duduk di tempat tersebut? Bukan. Jawabannya boleh saja, akan tetapi Ibnu Umar radhiyallahu anhu memilih apa? Memilih wara', memilih sifat yang hati-hati.
Jangan sampai orang yang berdiri ini, dia berdiri bukan karena kerelaan hatinya, karena tidak enaknya saja. Tidak enak ada orang besar datang kemudian tidak berdiri. Jadi secara seakan-akan dia terpaksa berdiri, bukan karena kerelaan hatinya. Ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat orang tersebut. Jangan sampai orang tersebut berdiri bukan karena kerelaan hati, hanya karena apa? Terpaksa saja berdiri. Jadi Ibnu Umar memilih sikap waro, hati-hati. Hanya saja kalau misalnya kita lihat orang yang berdiri itu benar-benar karena kerelaan hatinya, ya benar-benar karena kerelaan hatinya, dan dia senang kalau kita duduk di tempatnya, maka di sini sebaiknya kita duduk saja di tempat tersebut. Duduk begitu saja, ini lebih baik. Atau kalau misalnya kalau kita tidak duduk di situ dia tersinggung, tidak duduk di sini, tersinggung. Nah, maka sebaiknya kita duduk saja di tempat tersebut. Jadi kalau ada maslahatnya, kita lihat orang senang, orang tersinggung kalau kita tidak duduk, maka sebaiknya kita duduk saja di tempat tersebut. Karena hukum asalnya apa? Mubah. Boleh-boleh saja kita duduk di tempat orang yang berdiri tersebut dengan kerelaan hatinya. Jadi ini adab yang berkaitan dengan orang yang datang terlambat. Adapun orang yang duduk ini, orang yang lebih dahulu duduk di majelis, maka hendaknya ia, kata Nabi SAW, tafassahu wa tawassa'u. Dia melonggarkan, meluaskan apabila memang masih ada jarak, masih bisa di situ diisi oleh orang lain. Maka meskipun kita tidak disuruh sama orang, maka kita mengerti saja. Mengerti, oh ini orang mau duduk, orang tidak ada di tempat duduk, maka dia perluas, kasih space, ya kasih jarak untuk orang lain supaya orang lain bisa duduk di tempat tersebut. Dan ini juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majelis, kasih longgar ki, orang mau duduk juga. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu, maka lapangkanlah, kasih longgar ki tempat duduk supaya orang lain bisa juga duduk di situ. Maka balasannya yafsahillahu lakum, maka Allah juga akan melapangkan untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan untuk kita sebagaimana kita melapangkan untuk orang lain. Karena kaidahnya itu al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan jenis amalan. Karena kita melapangkan orang lain, maka Allah juga melapangkan untuk kita. Melapangkan dalam hal apa? Di antara ulama, misalnya Al-Baghawi menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan baginya tempatnya di surga. Meluaskan tempatnya di surga. Adapun Imam Asy-Syaukani, maka beliau mengatakan ini lebih umum. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan untuknya tempatnya di surga, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hal-hal yang ia ingin dilapangkan di hal tersebut. Misalnya kalau ia ingin dilapangkan rezekinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya. Apabila ia ingin dilapangkan tempatnya nanti di surga, diluaskan tempatnya di surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan tempatnya di surga kelak. Jadi ini hadis yang kelima dari kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram tentang adab bermajelis. Dua adab bermajelis. Adab yang pertama berkaitan dengan orang yang datang terlambat. Orang yang datang terlambat tidak boleh membuat orang atau menyuruh orang berdiri kemudian dia duduk di tempat tersebut. Adapun orang yang sudah duduk lebih dahulu di majelis, maka hendaknya dia melapangkan, memperluas majelis supaya orang lain bisa duduk di tempat tersebut. Dan kalau kita lapangkan juga, ini menunjukkan kecintaan kita kepada saudara kita. Sebagaimana kalau kita berada di posisi tersebut, kita juga ingin dilapangkan, ya, supaya kita bisa duduk, maka kita lakukan hal tersebut. La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk orang lain apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan dari pembahasan malam hari ini bisa memberi manfaat kepada jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi umur panjang kepada kita semua untuk bisa melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' di waktu yang akan datang. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.